Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Rofia L, NPM 1935 10341. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan pentagons 3D. Yang pertama, di sini kita loadkan library 3GS. Untuk load library 3GS ini digunakan CDN, sama seperti kita load library JavaScript lainnya. Agar aplikasi 3GS ini terstruktur, kita buat fungsi init untuk melakukan inisialisasi awal objek yang diperlukan, seperti membuat scan, kamera, lighting. Kemudian di sini ada konstan material menggunakan mesh bounce material. Kemudian atur color, side dan flat shadingnya. Nah, di sini juga ada konstan geometri, itu menggunakan geometri. Di sini mengatur vertex pada geometri. Di sini juga ada konstan pentagons. Nah, di sini juga ada pentagons for edge. Di sini mengatur face pada geometri. Di sini kita membuat objek pada 3GS. Nah, untuk membuat objek 3D, kita menggunakan mesh yang terdiri dari geometri dan material. Kemudian kita set position pada objeknya menjadi 0, 0, dan min 5. Kemudian kita membuat kamera. Tipe kamera yang akan digunakan adalah perspektif kamera. Nah, di mana objek yang jauh dari kamera, maka akan ditampilkan lebih kecil dibandingkan dengan objek yang lebih dekat ke kamera. Perspektif kamera ini memerlukan 4 parameter. Parameter yang pertama yaitu FOV, field of view. Parameter yang kedua yaitu aspect ratio. Yang ketiga itu near. Yang keempat itu far. Nah, di sini kita membuat renderer juga. Renderer yang digunakan adalah WebGL renderer. Nah, kemudian kita set renderernya, set size-nya menjadi 400/400, set clear color-nya kita set juga. Nah, di sini kita untuk menampilkan hasil render pada halaman HTML, kita perlu tambahkan renderer DOM ke body HTML. DOM elemen sendiri adalah elemen pada kanvas HTML. Kemudian di sini kita menambahkan like juga. Kemudian kita set like positionnya menjadi 5, 5, 10. Kemudian kita buat scan juga. Sini kita tambahkan scan at like dan scan at object. Di let angle kita set menjadi 0. Set intervalnya kita atur rotation objeknya angle. Di sini angle plus sama dengan 0.1. Nah, maksudnya di sini objek pada pentagons 3D ini akan ditampilkan pada halaman HTML. Namun, tidak menunjukkan kita sedang bermain 3D. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Putriani, NPM 1935 10364, kelas 6D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pentagons 3 dimensi, di mana
function atau fungsi. Const atau variable min z sama dengan min 17, const max z sama dengan min 10, const min opacity sama dengan 0,3, const max opacity sama dengan 0,6. Kelas pentagon state. Lalu konstruktor atau nilai awalnya x, y, z, size, opacity, angle 1, angle 2, angle 3. Lalu property tis.x dieksekusi dengan x, property tis y sama dieksekusi dengan y, property tis z dieksekusi dengan z, property size dieksekusi dengan size, property tis opacity dieksekusi dengan opacity, dan angle 1, angle 2, angle 3 dieksekusi dengan angle 1, angle 2, angle 3. Static dengan random, const new max dot random dikali max z dikurang min z ditambah min z. Const randcode sama dengan math.random dikali 2 dikurang 1 dikali new z. Return new pentagon state. Lalu math randomnya ditambah 0,5, math random dikali max opacity dikurang min opacity ditambah min opacity. Lalu math random dikali 2 dikali math dot p, math dot random dikali 2 dikali math dot p, math dot random dikali 2 dikali math dot p. Lalu clone return new pentagon state. Property tis x, property tis y, property tis z, property tis size, property tis opacity, property tis angle 1, property tis angle 2, property tis angle 3. Lalu skala atau label dengan property tis x dikali dengan dieksekusi dengan skala. Begitupun dengan property y, z, size, opacity, angle 1, angle 2, angle 3 dieksekusi dengan skala. Lalu di return. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Septia Putri. Di sini saya akan melanjutkan dari line 50. Nah, di sini terdapat pada line 52 ini terdapat function add yang mana memanggil kita menambahkan stepnya. Di sini stepnya itu terdapat 3 titik karena dia 3 dimensi, yaitu titik x, y, z. Kemudian terdapat size, opacity, dan angle-nya. Nah, di sini kita masing-masing tiap titik ini kita panggil stepnya itu sesuai dengan variabel yang telah dibuat. Di sini untuk titik x itu dipanggil step x, dan y itu dipanggil pada step y, dan z juga dipanggil pada step z. Kemudian untuk size-nya juga, untuk size di sini kita memanggil pada step size-nya, kemudian opacity begitu juga step opacity, dan angle 1, 2, dan 3 dipanggil dengan step angle 1, step angle 2, step angle 3. Nah, kemudian selanjutnya terdapat class transition yang mana kita tambahkan konstruktornya. Dalam konstruktor itu terdapat step 1, step 2, dan duration. Nah, transitionnya ini bergantung pada konstruktornya ini, dan masing-masingnya dipanggil berdasarkan functionnya.
Kemudian di sini terdapat function static random dengan memanggil pentagon yang telah dibuat sebelumnya dengan mewritten transition, yang mana dalam transition ini terdapat pentagon getState yang nantinya kita akan memanggil state yang telah kita buat tadi sebelumnya. Kemudian di sini terdapat pentagon state randomnya. Nih, pentagon state randomnya itu. Kemudian di sini terdapat variable frame, yang mana variable frame ini terdapat function frag dengan dilakukannya seleksi. Jika frag itu besar sama dengan 1, maka dia akan mereturn state 2. Selanjutnya ada kelas pentagon. Nah, kelas pentagon ini terdapat konstruktor, yang mana dalam konstruktor ini terdapat beberapa atribut, yaitu ada kita men-setting atribut color, flash shading, blendingnya, dan emissive-nya. Setelah itu, setelah kita setting state-nya dan masing-masing atributnya, kemudian state yang telah kita tambahkan itu kita panggil dengan menggunakan getState, yang akan mereturn pentagon state yang telah kita tambahkan sebelumnya pada function random ini tadi, dengan memanggilnya this object position x, ini t, 3 titik yang telah kita tambahkan sebelumnya, skalanya, opacity-nya, dan rotasinya masing-masing titik. Nah, pada set state ini kita mengatur state-nya itu sesuai dengan skalanya, posisinya, rotasinya, dan opacity-nya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Gas. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari materi 160, yaitu dari cons pentagons. Di sini ada 0,1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 15, 16, 17, 18, 19. Nah, selanjutnya ada di bagian pentagon, yaitu for edge, pentagon, geometry, face, boost. Lalu di bawahnya ada neutri, face 3, pentagon. Lalu kita masuk ke return neutri, mesh, geometry, disme. Lalu ada kelas pentagon, konstruktor num pentagon. Di bawahnya ada lagi this pentagon, lalu di bawahnya ada this transition. Lalu ada for new pentagon, for this transition, push transition random. Lalu di bawahnya ada frame, this pentagon for edge, P, I. Lalu di bawahnya ada constant, this transition. Lalu di bawahnya ada P, set state. Lalu di bawahnya ada this transition. Lalu yang terakhir ada kelas pentagon view. Dan mungkin itu saja dari saya. Lanjutkan ke Junaidi. Baik, di sini saya akan membahas tentang kelas pentagon view. Di sini memiliki disk pentagon, disk kamera, render, lalu cos, light, dan frame, animasi, head, layer size, dan prior to Windows pentagon.